warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengerjakan penugasan EAS mata kuliah Governansi Digital. Dan di sini saya mengambil topik 3, yaitu tantangan governansi digital di era AI. Di era digital saat ini, pemerintah di berbagai negara, termasuk Indonesia, sedang mengalami perubahan besar akibat perkembangan teknologi, khususnya kecerdasan buatan atau artificial intelligence, yaitu AI. AI tidak hanya mempermudah pekerjaan birokrasi, tetapi juga membawa tantangan baru dalam tata kelola pemerintahan atau yang biasa disebut governansi digital. Oleh karena itu, penting untuk memahami peran AI, resiko yang muncul, contoh penerapannya di Indonesia, serta strategi yang bisa dilakukan pemerintah agar teknologi ini dapat dikelola secara efektif dan bertanggung jawab. Poin pertama yang akan kita bahas ialah peran AI dalam pemerintahan modern. AI memiliki peran yang cukup signifikan dalam pemerintahan modern, terutama dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik. Melalui AI, pemerintah dapat mengolah data dalam jumlah besar secara cepat dan akurat untuk membantu pengambilan keputusan berbasis data. Contohnya, penggunaan chatbot pelayanan publik, sistem pengaduan masyarakat berbasis AI, hingga analisis data kependudukan dan bantuan sosial. Selain itu, AI juga membantu pemerintah dalam memprediksi permasalahan sosial seperti kemacetan, penyebaran penyakit, hingga potensi kemiskinan. Dengan begitu, kebijakan yang diambil bisa lebih tepat sasaran. Dalam konteks ini, AI menjadi alat pendukung bagi birokrasi agar lebih responsif, adaptif, dan transparan. Poin kedua yang ingin kita bahas ialah resiko governansi digital yang muncul. Meskipun AI membawa banyak manfaat, penerapannya juga menimbulkan berbagai resiko dalam governansi digital. Dalam governansi digital, salah satu resiko utama adalah masalah privasi dan keamanan data. Data masyarakat yang dikelola oleh sistem AI berpotensi disalahgunakan atau bocor jika tidak dilindungi dengan baik. Terdapat resiko bias algoritma, di mana keputusan yang dihasilkan AI bisa tidak adil karena data yang digunakan tidak netral. Hal ini bisa berdampak pada ketimpangan pelayanan publik. Resiko lainnya adalah rendahnya akuntabilitas, karena keputusan berbasis AI seringkali sulit dijelaskan secara transparan kepada masyarakat. Jika tidak diatur dengan baik, penggunaan AI justru dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ketiga yang ingin kita bahas ialah contoh kasus nyata di Indonesia. Di Indonesia, penerapan AI dalam pemerintahan sudah mulai terlihat. Salah satunya yaitu penggunaan chatbot pelayanan publik di beberapa kementerian dan pemerintah daerah untuk menjawab pertanyaan masyarakat secara otomatis. Selain itu, sistem e-government seperti layanan perizinan online dan administrasi kependudukan juga mulai memanfaatkan teknologi berbasis data dan AI. Contoh lainnya adalah pemanfaatan teknologi digital dalam sistem bantuan sosial, di mana data dianalisis untuk menentukan penerima bantuan. Namun, dalam praktiknya masih bisa ditemukan masalah seperti data tidak akurat, exclusion error, dan minimnya transparansi, yang menunjukkan bahwa governansi digital di Indonesia masih perlu diperkuat. Keempat yang ingin kita bahas yaitu solusi dan strategi. Di sini saya memberikan pendapat sesuai dengan berita yang pernah saya baca di pemerintahan daerah di Jawa Tengah yang sudah menggunakan sistem teknologi blockchain dalam governansi digital. Untuk mengolah teknologi AI secara efektif, pemerintah perlu menerapkan strategi governansi digital yang kuat. Salah satu teknologi yang dapat mendukung hal tersebut adalah teknologi blockchain. Blockchain adalah teknologi pencatatan data terdistribusi yang bersifat transparan, aman, dan sulit dimanipulasi. Dalam konteks pemerintahan Indonesia,
Blockchain dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, misalnya dalam pengelolaan data kependudukan, bantuan sosial, pengadaan barang dan jasa, serta arsip administrasi publik. Dengan teknologi blockchain, setiap data atau transaksi tercatat secara permanen dan dapat diaudit sehingga mengurangi potensi korupsi dan manipulasi data. Selain itu, integrasi AI dan blockchain dapat menciptakan sistem governansi digital yang lebih terpercaya. AI berperan dalam analisis dan pengambilan keputusan, sementara blockchain menjamin keamanan dan transparansi data. Namun, agar strategi ini berhasil, pemerintah juga perlu memperkuat regulasi, meningkatkan literasi digital, aparatur negara, serta melibatkan masyarakat dalam pengawasan teknologi. Sebagai penutup dan penjelasan saya di atas mengenai tantangan governansi digital di era modern, AI merupakan peluang besar bagi pemerintahan modern untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Namun, tanpa governansi digital yang baik, teknologi juga membawa risiko serius. Oleh karena itu, melalui strategi yang tepat, termasuk pemanfaatan teknologi blockchain, pemerintah Indonesia dapat membangun sistem pemerintahan digital yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik. Sekian yang bisa saya jelaskan dari penugasan mata kuliah governansi digital. Bila ada salah kata dan salah sikap, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AI is not going away. And so I would say start learning now. Be prepared.